Aduh, sampai juga gue. Kepo nih kayaknya nih. Ada kamera, ada gue. Bisa sabar gue minum dulu. Gue baru kelar nonton. Kalau kalian kepo. Ntar, gue beres-beres dulu. Ribet juga jadi gue. Kalau kalian kepo, oh iya lupa gue. Kita kenalan dulu ya. Nama gue Abdu. Gue di sini ya nuangin apa yang gue pengen ceritain ke kalian aja sih. Kebetulan bisa dibilang ini segmennya kelar nonton. Jadi kalau misalkan kalian nonton malam-malam ya gue klonin. Jadi kelar nonton, oke? Tadi kan gue bilang habis nonton. Gue bener banget habis nonton film. Kebetulan baru banget rilis hari ini. Itu filmnya namanya Anchika, Dia Yang Bersamaku 1995. Kalau kalian ngikutin, Anchika ini franchise lanjutan dari Dilan 1990, 1991 sama Milea. Dia yang suara dari Dilan. Kalau nggak salah itu ya. Kalau seingat gue. Tapi gue nonton tiga-tiganya. Bukan nonton yang ringkasan dari YouTube gitu loh. Enggak, gue nggak kayak gitu. Tadi gue nonton bareng temen gue. Gue nonton di bioskop. Tadi gue juga nggak ngerti sih kenapa temen-temen gue hype banget buat nonton Anchika ini ya. Padahal gue kayak biasa-biasa aja. Karena mungkin kemarin-kemarin setelah nonton Dilan yang kedua sama Milea itu gue kayak biasa aja gitu loh. Ya ini drama romance yang kalau bisa dibilang cringe sih menurut gue. Tapi kan itu zamannya lagi puitis-puitisnya aja lah buat berpacaran gitu. Jadi sah-sah aja deh. Buat kalian yang demen, kalau misalkan kalian baca novelnya, gue juga cuman baca dikit-dikit doang sih. Karena bukunya minjem temen gue. Bukan punya gue. Kalau misalkan kalian kepo, first impression gue buat nonton Anchika ini ya, justru ini yang ngebedain. Kenapa? Karena tapi sebelum gue masuk first impression, gue kasih tahu dulu deh kalian, ingetin lagi ke kalian. Kalau kalian inget fenomena film Dilan, kalau kalian inget ya, kalau kalian sadar, waktu pertama kali rilis itu kalian enggak sih? Banyak banget orang-orang yang ke-influence buat pakai jaketnya Dilan sama shawl. Ingat ya, shawl warna merah. Kalau kalian ingat ya, itu jangankan orang-orang, e-commerce aja banyak banget yang jualin si jaketnya itu, jaket signaturnya Dilan yang ada kerah coklatnya itu loh. Kata gue tuh apa sih gitu, emang keren gitu. Cuman kan ya namanya panglima motor ya jadi trend center di Bandung ya, di filmnya juga emang ya begitu adanya. Jadi wajar aja orang-orang banyak yang influence. Gue pun juga merasa keren. Maksudnya gue pun merasa Dilan itu keren sebagai anak SMA dan punya geng motor, panglima tempur lagi kan jabatannya. Ya emang keren, wajar aja orang-orang pada ke-influence. Itu fenomena yang pertama yang bisa gue kasih tahu. Mungkin ada lagi fenomena yang ya mungkin bisa kerasa sampai sekarang gitu ya. Contohnya kalau dari pihak laki-laki itu ada yang ya impersonate dia ini Dilan. Mungkin waktu zaman gue SMA, karena rilisnya waktu zaman gue SMA ya, itu ada men yang datang sekolah cuma bawa buku satu sama pensil satu. Kan kurang Dilan apa coba? Ya kan? Saking ke-influence sama film Dilan itu. Ada teman-teman gue banyak yang kayak gitu. Karena yang ya malas gue juga lihat, cuman ya itu berarti impact-nya ya berhasil berarti kan dari film Dilan itu. Belum lagi dari pihak cewek. Nih, cewek-cewek ya. Pasti kalian berharap ada sosok Dilan di hidup kalian. Ya nggak? Kalau gue salah maafin. Cuman kalau kalian ada keinginan buat ada sosok Dilan ya, gue salah satunya. Yang mirip masih gue sama Dilan. Bedanya gue nggak pakai jaket geng motor aja, bukan anak motor gue. Cuman ya itu pasti banyak lah fenomena yang kayak gitu lah. Belibet nih gue nih, baru pertama kali bikin video begini. Mungkin itu aja sih kalau buat fenomena ya. Kita lanjut aja first impression gue. Kalau menurut gue first impression cuman ada satu kata sih, enjoy. Karena
ya mungkin lagi relate juga buat masa sekarang ya, lagi mau deketin cewek yang orang-orang banyak ngerasain deh yang gitu-gitu aja. Eh, Saingan sama orang-orang, sama cowok-cowok yang lagi deketin keras lu, itu relate kan buat kalian semua. Kalau menurut gua dari segi cerita, nothing special, karena dari dulu memang template seperti itu. Cowok suka sama cewek, punya saingan, bisa masa sekolah, udah itu aja. Cuman yang bedain kan pengemasannya aja. Dan mungkin sekarang yang bikin gue ngerasa enjoy ya pengemasannya itu yang beda sama yang dulu. Dilan 1990, 91 dan Milea itu kalau menurut gue, ini tadi pernah gue tis di awal ya, cringe. Tapi ya itu selera, karena apalagi kalau kalian suka novel ya, itu ya tetap masterpiece sih menurut gue. Karya Pidi Baik oke banget lah buat dinikmati. Tapi ya kenapa gue lebih suka yang sekarang, yaitu ya karena selera gue mungkin yang kayak gitu ya, romance yang tipis-tipis aja lah, cuman gampang banget buat bikin senyum-senyum para penonton. Kalau kalian nonton nanti, gue yakin kalian senyum-senyum juga. Lagi sama emang yang meranin Dilan sekarang juga oke banget sih. Walaupun gue mikirnya kayaknya nggak bisa deh meromantisasi romansa berpacaran tuh, nggak bisa kayak si Iqbal deh. Kan dulu Iqbal tuh yang meranin kan, kayak ini orang puitis banget, romansanya dapat banget. Gue sempet underestimate sebelumnya sama siapa yang meranin. Ntar daripada gue sotoy, mending gue searching. Arbani Aziz, ribet juga nih namanya nih. Kalau sama gue kan Abdul Aziz nih. Kalau dia Yaziz. Orang mana dia? Orang Arab deh. Orang Turki deh. Nah, kalau di sini ini gue baca sinopsis lagi. Sinopsis. Ini persahabatan, men. Persahabatan yang dijalin antara Dilan yang diperankan Arbani sama Anchika Merunisa Rabu oleh JKT48. Ini kebetulan Z juga salah satu idol, kalau di bahasanya kalau wota apa tuh namanya gue lupa, Osi-nya itu salah satu Osi gue juga. Maksud gue emang Osi gue cuma satu, cuman ya ini salah satu yang gue idolin banget lah gitu. Itu nggak penting. Hubungan mereka semakin erat karena benih-benih cinta tumbuh dan hubungan mereka pun menanjak hingga ke jenjang kekasih. Nah di tahun 1995 ini si Dilan, si mantan panglima perang ini jatuh cinta sama si Anchika, perempuan yang sangat membenci geng motor. Nggak mungkin dong kalau dipikir dari logis ya. Tapi bukan Dilan kalau misalkan nggak logis. Maksudnya kalau misalkan nggak logis itu Dilan. Itu aja yang bisa gue kasih tahu. Nah, udah mah si Anchika ini nggak suka sama yang namanya pacaran. Udah jelas dong, udah pasti nggak suka Dilan. Yang Dilan yang romantis segala macem, Anchika yang cuek, nggak mungkin dong semudah itu bisa ketemu jodoh. Terus ditambah usia, karena Anchika masih SMA, Dilan udah, kalau sekarang latarnya Dilan udah kuliah dong. Terus sisi usia lingkungan membuat usaha Dilan berlipat ganda. Nah, kan udah pasti struggle banget, apalagi dibalik sikap dewasa yang nggak sesuai usianya. Udah jelas perbedaan usia. Anchika cemburuan, sama aja sebenarnya Milea juga cemburuan, namanya juga cewek. Makin berat lagi perjuangan Dilan. Tapi cinta emang begitu kan? Jelas. Bukan harus diperjuangkan. Oke. Ya emang kayak gitu. Namanya juga cinta gitu kan. Gue sebutin. Kan daripada gue sotoy kan. Bener kan? Gue kasih tau nih. Anchika itu diperankan sama Z. Tadi udah gue bilang. Dilan sama Arbani. Yang tadinya diperankan sama Iqbal. Oh iya. Ya bener. Terus sekarang kalau kalian tahu ada Milea juga. Tapi diperaninnya bukan sama Vanessa, sama Kathleen. Kaget gue juga. Kemarin gue liat press conference-nya ada Kathleen. Gak ngerti sih gue sama pemilihan case-nya juga. Terus ada, kalau dulu ada Kang Adi diperanin sama Reval Hadi. Kalau sekarang ada Kang Yadit. Sama nih role-nya juga, ngeselin. Cuman lebih ngeselin yang sekarang. Lebih, apa sih ini orang gitu. Itu sama Dava Wardana diperaninnya. Ada Mang Anwar, itu adenya nyokapnya Anchika.
Itu diperanin Dito Darmawan, ada Indri temennya siapa, Ancika, ada Jevan Natio sebagai Bono. Itu juga sama nih, ini apaan sih ini orang gitu. Yang gua kaget juga ada anaknya Andre Taulani nih, si Kenzi ini nih, bisa ngelawak tiba-tiba jadi ketua OSIS di sini. Perannya di ketua OSIS. Terus ada Ira Wibowo sebagai ya bundanya Dilan, kalian udah pada tahu ya. Matias Mucus, Yayan Lydia, Kenneth Andari sama Edi Fahrezi. Itu jadi bapak ibunya Ancika. Nah, sekarang ini bukan ranah gue sebenarnya, cuman kita jabarin aja biar orang-orang tahu juga siapa sutradaranya, produser dan lain-lain lah. Ada Benny Setiawan sebagai sutradara, ada produsernya Budi Ismanto. Terus ini ditulis oleh itu Bagus Dedi sama sutradara itu sendiri, Benny Setiawan. Terus berdasarkan karya dari Pidi Baik, Ancika Diayang bersama aku di tahun 1995. Ya udah jelas ya, ini karya Pidi Baik. Kemarin tadi udah. Terus sekarang ada Nata Musik, Andika Triadi. Sama, oh ini sinematografer ada Roy Lolang. Nah ini gue denger, tadi habis nonton gue denger dari temen gue. Kata temen gue, Roy Lolang ini apa ya, mungkin salah satu sinematografer yang oke lah, yang ciamik lah buat di Indonesia ini loh. Mungkin di film ini terbukti juga improve-nya gitu loh. Kata temen gue tadi setelah gue denger, ya itu nggak salah dong apa kata teman gue yang berkecimpung di dunia sinematografi. Terus di sini ada editor Cesa David Lukmansyah. Ini kalau nggak salah temen gue juga tadi bilang dia ini salah satu ketua asosiasi editor Indonesia kalau nggak salah ya. Tapi kayaknya sih bener, Cesa David Lukmansyah. Ya. Terus ada editor lagi, ada Apriyadi Fatullah, ada Sikumbang. Sikumbang apa Sekumbang nih? Tolong di ini ya, kalau misalkan yang bener yang mana komen aja di bawah. Terus durasinya 100 menit. Nah jadi nggak ngebosenin banget lah. Itu kenapa gue ngerasa enjoy, karena nggak lama-lama banget loh durasinya. Jadi gue ngerasa enjoy banget dan nggak cringe yang kayak gue bilang tadi. Terus apalagi ya, mungkin kita masuk ke cerita drama romance ya. Gue bisa bilang ya kita simpel aja ya, gue cuman kasih first impression dong. Ini biasa aja kalau menurut gue dari segi drama romance ceritanya, karena itu tadi yang gue bilang, ya udah cowok suka sama cewek, punya saingan, terus ada masalah, ketemu sama ceweknya udah jadian, tiba-tiba punya masalah lagi, udah gitu-gitu aja, basic. Cuman nggak tahu kenapa gue kali ini enjoy. Itu yang bedain sih itu ya, karena yang lain-lain tuh mungkin karena kalau ya dulu gue ngerasa ngedeketin cewek pakai cara Dilan 1990 ya, kayaknya gue diapasihin banget sih sama cewek-cewek di SMA gue ya. Itu makanya gue kenapa ngerasa lebih oke di Ancika ini, karena lebih oke aja, ya udah lebih simple, nggak jayus gitu loh. Jadi mungkin bisa lebih mudah buat mendapatkan pujaan hati gitu. Terus apalagi ya, seingat gue kalau misalkan yang sekarang itu lebih, oh tadi yang kata temen gue si sinematografernya Roy Lolang ya, itu lebih improve dari segi teknis dan pewarnaan ya, meskipun gue gak ngerti ya, jangan dijudge ya ini, cuman kata temen gue itu improve banget, kata temen gue, bukan kata gue, ini kan gue cuma nyampein. Nah tapi sebelum masuk ke teknis, kita bedah karakter deh. Kan kalian juga penasaran kan? Gue juga sebenarnya kaget awal-awal, karena Dilan dulu diperanin sama Iqbal, sekarang diperanin sama Arbani. Dulu ada Milea, sekarang diperanin sama Kathleen. Terus sekarang ada karakter baru namanya Ancika. Crush-nya baru nih, crush Dilan yang baru maksud gue. Nah itu banyak perbedaan. Ya meskipun bundanya Dilan tetap sama, terus kayaknya nggak tahu ya, soalnya Milea, oh tunangannya Milea pun di tease di sini. Siapa ya kalau nggak salah yang meranin tuh, lupa gue. Ya ada deh, baru deh. Pokoknya bukan siapa, Ando Vida Lopez lagi, tapi ada baru tuh. Kayaknya Marcel Darwin kalau nggak salah. Kalau seingat gue Marcel Darwin. Nah itu banyak perbedaan karakter di sini ya. Tapi yang gue jadi
apa ya, yang memicu perhatian gue tuh dua-duanya nggak ada yang gagal kalau menurut gue, nggak ada yang flop lah ya, flop itu gagal, nggak ada yang flop buat meranin Dilan sama Ancika. Dilan sama Ancika, Dilan terutama Dilan ya, karena Dilan dulu Iqbal, sekarang Arbani. Kenapa? Ya karena Iqbal itu sukses meranin Dilan di zaman SMA dengan ketengilannya, dengan sosok dia yang begajulan, geng motor, dan punya jabatan Panglima Tempur. Dan dulu disandinginnya sama Milea, yang notabene kalau menurut gue Vanessa berhasil banget sih buat bikin apa ya, Iqbal sama Vanessa ini bisa visualisasiin apa yang ada di novel kalau menurut gue, di Dilan yang pertama ya, Dilan pertama, Dilan kedua tuh menurut gue visualisasinya ya udah oke banget Vanessa sama Iqbal ini. Dan ya itu perbedaannya kalau menurut gue, tantangannya sekarang karakternya kan, kalau Ancika nih lebih ke tomboy, cuek. Kalau dulu Vanessa yang cewek-cewek inosen gitu kan, lugu. Dan Dilan pun ya kalau bisa dibilang cowok tuh pasti bilangnya gini, ini sih makanan gue, pasti kayak gitu men. Ya tapi jangan salahin gue nggak kayak gitu orangnya, cuman ya emang begitu adanya. Capek juga nih minum capek juga nih ngomongnya. Gue sampai lupa nggak ngerokok, nggak nge-vape buat ngejelasin ginian doang ya, makanya ditonton nanti. Lanjut. Sekarang Dilan yang diperanin Arbani tuh kalau menurut gue ya sukses juga. Awalnya gue underestimate, kenapa nggak si Iqbal. Buat Iqbal yang sekarang oke kok jadi anak kuliahan gitu, atau mungkin misalkan jadi udah kerja gitu, oke aja sebenarnya. Cuman pas gue tonton ya, gue juga denger, gue pernah nonton kayak podcastnya deh, kalau nggak salah Pilih Baik sama istrinya itu milih Arbani tuh nggak di casting lagi. Itu yang gue tonton waktu itu ya. Kenapa? Gue juga nggak tahu kenapa. Cuman ya mungkin pilihan istrinya itu yang di ACC langsung sama Pilih Baik berhasil buat di film ini gitu loh. Karena ya dapat banget sih kalau menurut gue visualisasi Dilan yang semasa kuliah, mantan panglima geng motor, tapi tetap dengan jiwanya yang mendekati wanita itu, yang romantisasi itu tetap ada. Cuman nggak yang lebay atau gimana-gimana, nggak bermajes yang gitu-gitu, nggak yang seperti di zaman 90-nya lah. Nah itu kalau menurut gue sama-sama sukses aja. Jadi nggak ada, ya mungkin ada kurangnya, mungkin ada minusnya juga dari Arbani atau dari Dilan. Cuman kalau menurut gue di film ini karakternya itu lebih hidup. Meski bukan hidup menghidupkan novel ya, tapi hidup di filmnya ini, memerankan karakternya gitu. Terus siapa lagi ya? Oh iya, dulu ada Kang Adi dari Rival Hadi, sama sekarang ada Kang Yadit yang tadi siapa namanya kalau nggak salah, lupa gue. Dava Wardana itu yang meranin Kang Yadit. Itu ngeselin banget. Kenapa ya? Selalu ada di film romance tuh ada karakter yang kayak gitu. Yang begajulan pun ada. Yang kalau misalkan di Dilan 2 itu ada yang siapa yang bule tuh, kalau nggak salah, lupa gue namanya. Ya itulah. Kalau kalian inget yang Milea dicium di bioskop. Nah di sini juga ada nih siapa namanya, Bono kalau nggak salah. Iya Bono inget gue. Itu juga ngeselin tuh, tiap pagi itu ada di Ancika datang ke sekolah, dia ada selalu tuh nyamperin si Ancika. Cuman ya gagal terus. Ya salah sendiri lawannya Dilan. Terus tetaplah Ira Wibowo sebagai Bunda Dilan itu tetap oke. Terus kalau menurut gua ada sih kenapa mudahnya bisa berjalan mulus Dilan buat ngedeketin si Ancika ini, ya karena ada peran karakter si Mang Anwar, yaitu ya mamangnya si Ancika, yang berarti adenya ibunya Ancika. Nah ini kalau menurut gua karakter yang penting, nggak terlalu penting, cuman bisa membuat jalan si Dilan ini menjadi lancar buat deketin si Ancika.
ya nggak tahu sih, soalnya di tengah-tengah tuh hilang dia, nggak tahu kemana. Kalau nggak salah sih ada KKN ya. Terus oh iya, yang sempet gua tunggu-tunggu pun ada Gracia JKT48 juga. Nah itu bukan osi gua, itu osi temen gua. Jadi jangan nyalahin kalau bisa. Gua juga suka sama dia, cuman itu bukan osi gua gitu. Itu banyak loh. Tapi di sini ngejelasin sih. Ada anaknya Andre, ada Indri. Oh Indri itu temennya si Ancika kalau nggak salah ya. Ada Mbak Cika, Matias Mucus, BOP semuanya. Oh yang ini juga sama ngeselinnya nih. Si Yeyen. Mbak Yeyen ini emang ngeselin. Karakter ibu-ibu Sunda yang comel, yang julid, ini ada banget di Mbak Yeyen. Jadi BOP dia. Kalau nggak salah, ya bibinya si Anjika. Ini yang ngenalin. Ya pokoknya kalian nonton sendiri deh. Betapa ngeselinnya si Mbak Yeyen ini. Jadi BOP. Jadi ada satu dialog yang gue ini anjir kayaknya bakal ikonik banget. Gue baca dulu ya, gue lupa. Nah, gue udah inget. Jadi Ancika ini ada dialognya. Dia ngomong, dia, Milea, itu punya masa lalu Dilan. Tapi sekarang gue punya Dilan. Anjir. Camkan itu Milea, Ancika punya Dilan. Well, anjir banget tuh Ancika. Keren lah pokoknya. Ya itu deh. Apa lagi ya? Kalau dari teknis, aku udah terlalu dimanjakan banget sama pewarnaan di film ini sih. Itu perwatan kata-kata temen gue ya. Bukan kata gue, karena gue nggak terlalu paham akan itu. Jadi kalau menurut gue dari warna, dari pemilihan musik ya, scoringnya itu udah oke lah menghidupkan si film ini. Dari cerita pun ya udah gue bisa bilang oke lah, legit kalau kata anak-anak Kaskus sih kalau nggak salah ya. Itu legit lah. Dan ya kalau gue bilang sih ini enjoy buat ditonton sih. Buat kalian yang ngikutin dari franchise awal Dilan yang kedua sampai Milea pun ya worth loh to watch. Jadi kalian tonton aja kalau misalkan emang mau nonton. Gue sendiri pun ya tadi ya awalnya kayak udahlah sok aja nonton, cuman pas gue nonton gue kayak senyum-senyum sendiri gitu kan. Dapet loh si Arbani sama si JKT48 ini buat meranin dua karakter yang bisa berhubungan tuh dapet gitu. Makanya gue bisa taruhan sih kalau kalian nonton gak senyum-senyum gue nggak mungkin. Nih, ini kuping. Cuman udah pasti. Menurut gue kalian pasti senyum-senyum. Tonton aja. Jadi kalau misalkan emang kalian lagi ada waktu senggang atau emang kalian emang ngikutin, ya sok aja nonton. Jadi bukan film jelek atau gimana ya. Ini film oke buat ditonton. Apalagi kalau kalian lagi deketin cewek atau lagi deket sama cowok, ini bisa jadi trik-trik kalian buat bisa jadi pacaran. Kalian tahu kan? Karena ya banyak ilmu-ilmu di sini man buat deketin cewek. Buat Dilan ya. Buat para Dilan yang di luar sana nih banyak ilmunya men sini. Jadi kalau menurut gua ya kalau kalian mau nonton aja Ancika Dia Yang Bersamaku 1995. Oke? Itu aja sih ya. Ya capek gue ngomong nih, kebanyakan ngomong, gue belum ngerokok, gue belum nge-vape. Ini cuma buat kalian doang nih ya. Dadah.